Halo teman-teman, selamat datang kembali di Layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Panggung debat teologis publik kembali menelanjangi sebuah fenomena menarik, paradoks cara beragama pembela dogma yang hobi mengutip ayat, namun panik saat ditagih konsekuensi logis dari ayat tersebut. Ketika sebuah kelompok dengan percaya diri menjadikan naskah Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 64 sebagai landasan bahwa hidup di dunia hanyalah permainan dan senda gurau, mereka membayangkan sedang memegang argumen teologis yang keren untuk bersantai. Namun, ketika nalar kritis mengajukan pertanyaan balik yang amat logis, jika hidup ini sekadar permainan, mengapa saat ada simbol agama yang dipermainkan kalian justru marah dan berteriak penistaan? Seluruh retorika sok tahu itu seketika kolaps. Lewat dinamika percakapan ini, Edis TV tidak sedang memutarbalikkan isi kitab, melainkan sedang melakukan uji konsistensi penalaran terhadap penentangnya. Dari perdebatan dengan Umar hingga Eka Putra, kita melihat bagaimana pembela dogma mendadak panik, menggunakan alibi semantik yang asal-asalan, hingga akhirnya melancarkan serangan personal atau ad hominem saat terjepit oleh silogisme dari teks yang mereka kutip sendiri. Inilah bedah tuntas atas runtuhnya logika apologetika ketika naskah suci yang mereka agungkan berbenturan langsung dengan standar danda dalam perilaku mereka sehari-hari. Selamat menyaksikan. Ya, silakan Saudara Umar. Oke. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Ini Umar yang kemarin lagi. Ya, udah 3 bulan kan naik kok kemarin. Ya, lanjut Mas. Umar, Ya. ada Quran nggak di situ? Ya, penting aku tahu lah ayat yang kamu maksud tuh itu. Oke, buat bacakan ayatnya. Bacakan ayatnya. Kan kau tanya dalam Al-Quran itu sudah gurau dan permainan itu intinya. Itu mau kemana? Boleh? Kok kamu mau bantai si Quran kamu sih? Jangan takut. Menurut Quran, hidup ini adalah senda gurau, betul? Ya, betul. Ya sudah, ngapain kamu serius-serius? Aku masih boleh. Silakan. Oke. Aku tahu lah Desko termasuk salah satu lain intelektual, paham. Makanya aku kalau tahu briefing aku nggak mau naik. Ini. Kalau orang betul-betul percaya dengan ayat itu di sini, orang yakin dengan ayat itu, mesti dia tidak akan stres karena itu permainan. Ya sudah, makanya saya bilang. Ya. Contoh, sebentar. Sudah tangkap, saya sudah tangkap. Tidak usah stres, gini, tenang. Nggak usah stres, nggak usah tertekan. Sekarang begini, sebentar. Anda tahu nggak? Sebentar, karena ini kasusnya mau saya gabungkan dengan yang lagi viral. Nggak bisa. Aku belum jawab. Diam dulu 1 menit. Ya udah, silakan. Secara adab tamu itu dikasih ngomong. Ya sudah, silakan. Oke. Hidung saya ini nggak bisa ngobrol nih teman-teman ini. Tapi dulu ini receh semua. Kalau orang betul yakin ayat itu permainan dalam hidup permainan, dia tidak akan stres. Kenapa? Terus. Apa yang disebut permainan? Permainan itu peran bisa diganti. Contoh main bola. Peran bisa Dia kadang jadi ini, jadi itu bisa terjadi. Makanya ketika kita kaya, kita pas miskin, kita nggak stres karena kita tahu itu permainan. Besok akan diganti lagi peran kita jadi ini, besok akan diganti jadi ini. Kita nggak bakalan pusing. Tapi kalau kayak hiburan karena hidup ini adalah permainan. Kalau serius, ya, kalau serius, misalnya kayak kamu lah ditilang 30 juta katanya kan begitu. Kamu serius kita kejam. Tapi kalau kita hidup permainan biasa lah bisa diganti lebih banyak. Begitu Des. Oke, tapi kalau serius udah bisa saya tanggapi belum? Bisa. Oke, baik, saya tanggapi. Nah, kemarin itu ada kejadian bagaimana ada orang-orang lomba baca Quran. Betul?
dikasih hadiah minuman keras, betul? Nah, harusnya menurut ayat Al-Quran, karena hidup ini permainan dan bercandaan, ya nggak usah ditangkap polisi. Betul? Ya, aku jawab. Katanya kamu sarjana hukum lah, walaupun gak tamat. Tapi kamu membedakan permainan dan penghinaan, kamu nggak paham. Apa itu penghinaan, apa itu penelitian, Mereka apa itu lagi permainan, kamu nggak paham. bermain-main loh. Masa penghinaan kamu anggap permainan? Sekarang saya tanya sama kamu, orang yang bikin acara itu, mereka permainan gak itu? Itu makanya kamu gak paham apa itu penghinaan, apa itu permainan. Diulang lagi, mereka yang adakan acara itu loh, mereka itu bermain-main gak itu? Itu penghinaan, bukan permainan. Iya, kamu yang ngomong itu penghinaan, orang yang main bukan kamu kok. Mereka yang jalanin, mereka yang melaksanakan, mereka yang berkata itu permainan. Kamu bilang penghinaan, artinya kamu yang rusuh. Gimana kamu itu? Maka aku bilang, kunci kata-kataku, kalau umat Islam betul-betul yakin dengan ayat itu bahwa itu permainan, dia nggak bakal stres bilang. Dia kaya miskin, Ya dia nggak masalah. sudah, itu hanya Dia tahu permainan. Kalau permainan jangan serius-serius, namanya aja permainan. Permainan peran bisa diganti nggak? Nama permainan bisa nggak? Malah lari peran bisa diganti. Candaan, sendau gurau. Betul. Ya sudah, kalau orang baca Quran, hadiahnya miras, ya ngapain dihukum? Orang permainan kok. Itu penghinaan, bukan permainan. Penghinaan dalam karena kamu yang ngomong, mereka nggak bilang itu penghinaan, mereka bilang itu permainan. Anda. Siapa yang menentukan itu permainan atau penghinaan? Itu kan maksudnya permainan kan dalam orang hidup kita. Siapa yang menentukan? Yang menentukan itu permainan sama penghinaan siapa? Umat Muslim. Ya kenapa kalian? Orang mereka juga Muslim juga nggak menganggap itu penghinaan kok. Itu namanya permainan. Ini aku terakhir sekali ngomong terakhir. Ya silakan. Kalau orang memang sekali lagi kita tekankan, kalau orang betul-betul yakin dengan ayat Al-Quran dan permainan, dia nggak bakal pusing guys. Besok kaya, kalau miskin, besok jadi pejabat, tidak, dia nggak Ya masalah. sudah, makanya saya bilang, walaupun ada orang baca Quran, dapat hadiah miras, nggak usah pusing. Itu penghinaan, bukan permainan. Maunya menang sendiri. Ya udah, kau di bawah dulu. Kau maunya menang sendiri maunya. Heran ya sama mereka teman-teman. Giliran ada orang baca Quran, hadiahnya minuman keras. Nggak boleh. Padahal kalau yang lain-lain anggap saja gurauan. Kita kasih naik, ada Eka Putra. Ya silakan Eka Putra. Oke. Ya, halo. Selamat malam Eka Putra. Selamat malam Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, sebentar Bang Edis ya. Silakan. Oke Bang Edis. Oke. Abang Muslim ya Bang ya? Bentar Bang Edis. Iya Bang Edis. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Ini terkait pernyataan Abang tadi tentang tema ini. Apa itu? Yaitu hidup hanya gurauan kan? Pernyataan siapa itu? Ini kan Abang. Sebentar. Pernyataan siapa itu hidup itu hanya gurauan? Ya makanya saya mau tanya dengan Abang Edis. Abang Edis ngangkat tema ini dari mana asal usulnya? Apakah dari ayat Al-Quran atau dari mana? Ya dari ayat Quran Bang. Aduh. Yang bilang hidup ini. Ya coba dibaca yang lengkap Bang Edis. Yang bilang. Oke, silakan Anda bacakan. Kalau saya yang baca nanti cuma saya lagi yang ngerti. Ada yang baca, silakan.
Surat Al-An'am ayat 64. Silakan dibaca. Bentar Bang Edis ya. Saya cari Bang Edis ya. Silakan. Ankabut 64, silakan. Hah? Ankabut 64. Sebentar Bang Edis ya. Ya, santai saja. Ngapain buru-buru? Hidup ini kan permainan, gak usah buru-buru. Silakan. Betul kan teman-teman, Ankabut 64 ya? Silakan dibaca. Sebentar Bang Edis, ini ya lelet Bang Edis cari kata Bang Edis. Gak apa-apa, santai saja, santai saja. Oh ini artinya aja langsung Bang Edis ya. Silakan. Al-Ankabut 6 ya. Artinya langsung Bang Edis ya. Dan Iya. dia adalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itu sebentar Bang Edis. Nah, terus. Ini ayatnya masih ada terusannya Bang Iya, Edis. terusin. Masih ada terusannya Bang Edis. Iya, terus. Masih ada terusannya. Boleh saya teruskan Bang Edis? Silakan. Oke. Tunggu saya selesai Bang Edis ya. Saya ulang Bang Edis ya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Jadi itu satu ayat penuh Bang Edis ya. Jadi di situ Bang Edis, di situ Allah sedang membandingkan dunia dengan akhirat Bang Edis. Kalau menurut gambaran dari ayat itu, dunia itu hanyalah senda gurau, sedangkan akhirat itu adalah tempat yang kekal. Jadi kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau pilih dunia atau kita mau pilih akhirat? Itu maksud dari ayatnya Bang Edis. Sudah? Sudah. Oke. Berarti menurut Allah, hidup di dunia ini hanya permainan, betul? Di dunia Bang Edis. Ya. Iya. Astaga. Iya, saya bilang kan di dunia. Aduh. Susah banget sih. Oke, di dunia. Nah, karena hidup di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, berarti kalau kalian serius, berarti melanggar firman Allah atau tidak? Serius? Ya, kalau kita mulai serius, muncul, nggak usah muter-muter. Karena Allah yang bilang hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Kan tadi Anda ngomong, saya diam. Sekarang saya ngomong, Anda ngomong. Boleh saya ngomong? Bang Edis selalu framing. Saya dari tadi. Framing sih gimana? Kok framing? Coba, Anda tadi sudah ngomong. Aduh, inilah. Anda tadi sudah ngomong panjang lebar, saya dengar. Giliran saya mau ngomong, Anda panik. Gimana sih? Bang Edis tuh yang panik tuh. Oke, boleh saya bicara? Boleh Bang Edis. Menurut Allah, hidup di dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau saja. Berarti sebagai seorang muslim, Anda harus memandang hidup ini sebagai permainan, betul? Iya. Anda harus memandang hidup ini sebagai candaan, betul? Iya. Nah, berarti kalau ada seorang muslim, apakah boleh dia serius? Boleh. Kalau hidup ini candaan, kok serius lagi? Aduh. Pusing Edis. Udah dibilang hidup ini candaan, kamu serius? Ya pakai itu Edis. Jangan terlalu di framing Bang Edis. Kok framing?
Yang bilang hidup ini candaan itu adalah Allah. Yang bilang hidup ini permainan itu Allah. Karena hidup ini adalah permainan dan candaan, ngapain kalian itu serius-serius? Anggap aja ini bercanda. Makanya kita punya dua versi lagu. Kalau hidup ini menurut orang Kristen, hidup ini adalah kesempatan. Nah, kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, sedangkan kalau lagunya orang Islam, hidup ini hanyalah sendau gurau. Hidup ini hanyalah permainan. Betul? Betul atau betul? Betul. Ya sudah. Gitu. Jadi hidup ini kalau bagi orang Islam tuh permainan dan candaan. Gimana? Silakan. Apalagi mau kau bantah? Udah begitu jelas itu. Nah, ya kan kembali dari awal tadi Bang Idis. Ayat di situ disampaikan adalah untuk membandingkan perihal dunia dan akhirat. Silakan baca dengan lengkap ayatnya Bang Idis. Silakan Abang baca sendiri. Iya, karena saya ngerti itu yang beneran, yang Ya, serius. Dengerin dulu. Kalau kalian Dengar dulu, jangan ngomong terus. Kamu ngomong terus. Ya, Pantesan kalau saya ngomong kamu nggak dengar, orang kamu ngomong terus. Bukan, saya sudah paham dengan maksudmu. Karena hidup yang beneran, hidup yang sejati, hidup yang sungguhan itu adanya di akhirat. Berarti hidup di dunia ini kebalikan daripada hidup di akhirat, betul? Iya, kan sudah disampaikan di ayat tadi itu. Iya, artinya menurut umat Islam hidup ini nggak usah serius-serius, nanti yang serius di akhirat. Makanya kalian hidupnya bercanda aja terus. Gitu. Makanya tadi saya juga sudah sampaikan, sudah 2 kali saya sampaikan Bang Edis. Cuman hanya otaknya Bang Edis itu nangkapnya hanya sekedar di situ gitu. Jadi tak bisa Bang untuk membandingkan perihal yang baik dengan yang buruk. Abang maunya di situ terus. Ya Bang Edis ya, makanya saya sampaikan ayat di situ adalah tujuannya menyampaikan kepada umat manusia untuk berpikir. Kalau kamu ingin di dunia ini hanya senda gurau, maka kamu akan meninggalkan akhirat yang kekal. Silakan kamu hidup bersenda gurau, nanti kamu akan meninggalkan akhirat yang kekal. Tidak akan mendapatkan akhirat yang kekal. Di sini letaknya Bang Edis. Jadi kalau Abang Edis, makanya kalau otak Abang Edis itu hanya terpaku kepada senda gurau, maka Abang Edis akan meninggalkan akhirat Bang Edis. Silakan Abang Edis baca ayatnya. Terus Bang Edis. Aduh, intinya kau nggak percayalah dengan isi Quranmu itu, udah itu. Atau kau ingin bola putar-putar itu isi Quranmu. Kau ingin memutarbalikkan isi Quranmu yang bilang hidup ini bercanda, hidup ini. Gini, coba. Yang menciptakan kehidupan di dunia ini siapa? Udahlah Bang Edis, nggak usah lah itu lagi. Kita mau coba itu aja yang lah. menciptakan kehidupan di dunia ini siapa? Udah semua tahu Tuhan yang ciptakan. Nah, untuk apa diciptakan? Diciptakan untuk apa? Apa? Diciptakan untuk apa? Yesus tuh yang hidup di dunia lah. Semua makhluk hidup ini diciptakan untuk menikmati. Untuk bercanda, untuk permainan, betul? Makanya Bang Edis, kalau Abang ya udah dibawa dulu ya. Ya putar terus nah.
Yang bilang bercanda itu Allah, yang bilang senda gurau itu Allah, yang bilang permainan itu Allah, tapi kau lawan. Kau bantah-bantah. Heran saya. Mari kita dekonstruksi data dan logika argumentasi dalam video tadi dengan pisau bedah analisis kritis yang tajam. Kita mulai dari yang pertama, anomali standar ganda dan manipulasi defisit logika. Perdebatan sesi pertama dibuka dengan aksi dramatis seorang bernama Umar yang mencoba mengkritisi isu kehidupan sebagai permainan dan senda gurau. Umar membawa argumen bahwa jika seseorang sungguh-sungguh meyakini ayat tersebut, ia tidak akan pernah mengalami stres, karena kaya atau miskin hanyalah pergantian peran, layaknya permainan sepak bola. Edis TV secara brilian menguji konsistensi penalaran ini dengan menyeret logika lawan ke sebuah kasus real yang krusial, fenomena lomba membaca Al-Quran yang secara absurd diberi hadiah minuman keras. Di titik inilah muncul kontradiksi mendasar. Mengapa sang lawan debat begitu mudah memaklumi konsep kehidupan adalah permainan saat membela doktrin, tetapi murka besar ketika simbol agamanya dijadikan bahan permainan? Ketika kasus penistaan agama semacam itu terjadi, umat justru berang, menuntut pidana, dan menolak keras aksi tersebut. Namun saat dihadapkan pada teks eksegestis mengenai status kehidupan dunia, sang lawan mendadak melancarkan special pleading fallacy dengan alibi semantik, membedakan secara sepihak antara permainan dan penghinaan. Pertanyaan kritisnya adalah, siapa sebenarnya yang berhak menentukan batasan objektif antara sesuatu yang dikategorikan sebagai permainan dan penghinaan? Apakah alibi pembedaan antara permainan dan penghinaan murni lahir dari metodologi hukum yang konsisten atau sekedar manipulasi demi membela emosi kelompok? Edis TV menembak tepat di jantung kesesatan berpikir ini dengan membongkar bagaimana kasus lomba baca Al-Quran berhadiah miras mampu menelanjangi standar ganda dan ketiadaan tolok ukur rasional beragama. Sang lawan debat ingin menang sendiri. Saat narasi permainan membuatnya nyaman, ia puji ayat tersebut. Tetapi saat narasi permainan menyentuh simbol agamanya, ia seketika murka dan berteriak penghinaan. Ketiadaan konsistensi rasional ini menelanjangi bahwa pembela dogma bertindak sepenuhnya atas dasar emosi komunal, bukan di atas fondasi hukum maupun naskah yang konsisten. Yang kedua, isolasi hermeneutis, linguistik arbitrer, dan anomali kontrateks. Ketegangan mencapai puncaknya pada sesi kedua, ketika lawan debat berikutnya, Eka Putra, mencoba mengoreksi kerangka berpikir Edis TV dengan membacakan teks surat Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini tidak lain melainkan senda gurau dan permainan. Eka Putra berargumen bahwa ayat ini hanyalah komparasi antara dunia yang fana dan akhirat yang kekal, sehingga manusia tetap dituntut untuk hidup secara serius. Namun disinilah, Edis TV melancarkan serangan hermeneutis yang amat mematikan. Edis TV tidak membantah teks tersebut. Ia justru mengambil premis teks tersebut secara harfiah untuk mengunci dan menelanjangi kesesatan berpikir sang lawan tersebut. Melalui silogisme logis, Edis TV menelanjangi anomali besar dalam cara beragama sang lawan. Jika Al-Quran secara eksplisit mengklasifikasikan kehidupan dunia sebagai senda gurau dan permainan, atas dasar apa penganutnya justru menyikapi dunia dengan keseriusan yang fanatik? Mengapa seorang pembela dogma cenderung memotong pemaknaan ayat teologi separuh jalan demi menyesuaikannya dengan kenyamanan emosionalnya? Dalam kajian filsafat bahasa dan analisis wacana, sebuah doktrin teologis tidak bisa dipotong separuh jalan. Edis TV memperbandingkan pandangan ini dengan etos iman lain, seperti dalam doktrin Kristiani yang memandang hidup sebagai kesempatan sakral untuk berbuat baik, guna memperlihatkan bagaimana kontras filosofis antara doktrin kehidupan sebagai permainan dan doktrin kehidupan sebagai kesempatan sakral mempengaruhi etos hidup pemeluknya. Kekukuhan sang lawan debat yang bersikeras manusia harus tetap serius di dunia membuktikan bahwa ia tidak menyadari bahwa saat ia menuntut manusia hidup serius di dunia, ia sedang berbenturan secara langsung dengan premis tekstual kitab sucinya sendiri. Yang ketiga, disonansi kognitif, retorika ad hominem, dan kekalahan epistemik. Ketika argumen tekstualnya terkunci rapat dan logikanya tidak lagi bisa dibantah, sang lawan mulai memperlihatkan gejala disonansi kognitif yang parah. Terdesak oleh ketajaman logika Edis TV yang enggan keluar dari koridor teks,
Eka Putra mengalihkan fokus perdebatan dengan menyerang kapasitas personal lawan melalui retorika ad hominem, menuding otak Bang Edis hanya sampai di situ, mengklaim Edis TV melakukan framing, hingga menuduh Edis TV tidak bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting, mengapa kekalahan argumen tekstual dan logis hampir selalu memicu munculnya gejala disonansi kognitif dan serangan personal, atau ad hominem. Sikap melempar tuduhan personal ini menjadi bukti yang sangat telanjang atas kekalahan intelektual sang lawan debat. Mengapa tuduhan bahwa lawan tidak paham atau otaknya tidak sampai selalu menjadi sinyal utama rubuhnya bangunan logika sang pembela dogma? Dalam kaidah logika, ketika seorang pembela argumen mulai menyerang organ berpikir atau kepribadian lawan bicara daripada menjawab substansi pertanyaannya, ia secara tidak langsung sedang mengakui bahwa bangunan argumennya sendiri telah hancur berantakan. Realitas ini memperlihatkan bagaimana fenomena eisegesis atau memaksakan pemikiran pribadi ke dalam teks terjadi ketika seseorang terdesak oleh pembacaan teks yang konsisten. Sang lawan terjebak dalam pusaran pemikirannya sendiri, membuktikan betapa sulitnya seorang apologetik untuk mengakui kontradiksi antara perilaku hidupnya dengan teks yang ia baca sendiri di ruang publik. Rangkaian perdebatan dari awal hingga akhir tadi menyajikan satu kesimpulan filosofis yang tidak terbantahkan. Bangunan apologetika yang didirikan atas dogma hafalan, emosi komunal dan manipulasi teks akan selalu hancur berantakan ketika diuji oleh konsistensi hermeneutika dan ketajaman nalar. Ini mempertegas sebuah realitas. Apakah bangunan apologetika yang didirikan atas hafalan dogma dan emosi komunal sanggup bertahan saat diuji oleh hukum penalaran yang jujur? Seluruh pertahanan sang pembela dogma, mulai dari ketidakmampuan mendefinisikan batas permainan versus penghinaan, kegagalan menyelaraskan surat Al-Ankabut ayat 64 dengan realitas perilaku hidup, hingga pelarian murah ke aksi serangan ad hominem, rubuh bukan oleh kebencian, melainkan oleh kontradiksi internalnya sendiri. Mengapa kontradiksi internal jauh lebih mematikan dalam meruntuhkan sebuah argumen? Karena Edis TV telah berhasil membuktikan bahwa apologetika tanpa penguasaan logika hanya akan melahirkan pementasan lelucon intelektual. Pada akhirnya, ketika naskah dibuka dan hukum penalaran diterapkan secara jujur, bukankah fanatisme tanpa ilmu akan selalu berlutut dan ditelanjangi di hadapan kebenaran akal sehat? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menyaksikannya hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.